Hai hai hai, di episode kali ini aku akan mengajak kalian untuk berkunjung ke Kampung Belimbing yang ada di Kota Blitar dan juga melihat proses pengolahan dari buah belimbing. Di sini kita akan merasakan langsung buah belimbing segar yang baru dipetik langsung dari pohonnya dan juga melihat bagaimana proses pengolahan belimbing menjadi cemilan yang enak-enak. Ngomongin tentang Kota Blitar, pasti kalian gak asing dengan kota ini. Yaps, kota yang berjuluk Kota Patria dan Proklamator ini punya ikon koi loh sobat. Dan terdapat beberapa destinasi wisata yang bisa kalian kunjungi loh. Seperti Makam Bung Karno, Patung Herlingga, Taman Pecut, Perpustakaan Bung Karno, dan masih banyak wisata lainnya. Saat liburan, pastinya kalian harus nyiapin list tempat wisata untuk dikunjungi. Nah, agrowisata Karangsari ini cocok untuk dijadikan tujuan wisata kalian. Lokasinya berada di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Dari alun-alun Kota Blitar, kalian menempuh jarak sekitar 2,2 km ke arah selatan. Di tempat ini menyuguhkan suasana yang sangat sejuk. Apalagi di agrowisata Karangsari, para pengunjung juga bisa memetik buah belimbing sendiri dari pohonnya. Setelah aku melewati perjalanan yang lumayan panjang tadi, akhirnya aku udah sampai di agrowisata Belimbing Karangsari. Bersama aku, Sabrina Dina, yang akan nemenin kalian semua untuk melihat apa sih yang ada di dalam agrowisata Belimbing Karangsari ini. Seperti apa isi di dalamnya? Yuk ikutin aku yuk, let's go! Untuk masuk ke lokasi agrowisata Karangsari ini, kalian hanya perlu membayar tiket dengan harga Rp10.000 per orang. Kalian akan ditemani oleh pemandu untuk berkeliling kebun belimbing. Pintu masuk lokasi wisata ini dibagi menjadi dua zona, yaitu zona selatan dan zona timur. Pada tahun 2007, di agrowisata Kampung Belimbing Karangsari mulai dilakukan penanaman serentak dan diresmikan pada tahun 2017. Sobat Pesona, saat ini aku udah berada di atas menara agrowisata Belimbing Karangsari. Nah, bisa dilihat kan, view-nya di sini tuh sangat luas
sekali banyak-banyak pohon belimbing di area sini. Bisa dilihat kan? Lahan yang digunakan untuk menanam pohon belimbing adalah milik pemerintah Kota Blitar yang disewa dan dikelola oleh masyarakat Kampung Karangsari. Agrowisata Karangsari memiliki lahan seluas 5,5 hektar yang ditanami sekitar 1.800 lebih pohon belimbing loh sobat, dan dirawat oleh 50-53 petani. Jenis belimbing di agrowisata belimbing Karangsari ada 3, yakni F1, F2, dan F3. Ketiga jenis belimbing ini memiliki perbedaan pada berat dan juga bentuk buah. Untuk F1 tebal agak rintik-rintik, sedangkan pada F2 buahnya tipis, dan pada F3 hampir mirip F1, tebal tetapi halus. Dari lekuan F2 dia akan tipis ke dalam, tapi kalau F3 dia akan gemuk. Nah, F1 dia akan gemuk, tapi nanti akan perbedaan. Kalau F1 dia gemuk gini, tapi dia nggak halus, itu nantinya akan halus. Dia harus mengkilap halus. Tapi kalau F1 itu dia agak rintik-rintik. F2 dia tipis. Nah, ini dalam rasa sama, cuma dalam bobotnya. F1 sama F3 itu agak tingkat kematangannya itu agak lama sedikit. Kalau ini setelah dari 20 hari kita sudah diseleksi segini, ini 45 hari ini sudah mulai panen. Kalau ini F3 sama F1 60 hari. Karena apa? Kegemuknya ini, ketebalan dagingnya. Ini F2 ya? Iya. Soalnya kita bisa bandingkan untuk yang F3 sama F2 betul-betul kelihatan. Betul-betul dari bentuk posturnya. Oh, lebih tebal gitu. Gini, cuman lebih tebal, lebih besar. Kalau F3 dia bisa mencapai 1 kilo lebih. Minimal 6-7. Karena walaupun segini, dia bobotnya mesti 5 ton. Ya. Nih. Ini saya tunjukkan ini. Nah, belimbing Karangsari ini punya 3 varian tadi kan, F1, F2, F3. Ini untuk F3-nya ini daunnya dia agak kecil-kecil sampai F1. Tapi kalau F2 dia rimbun besar, ordo ombo-ombo ya, agak lebar-lebar. Itu perbedaan. Makanya kalau saya sering mahasiswa, saya kayak gini, kamu lihat dari posturnya, lihat tanamannya itu, kamu apa itu? Kamu dari apa? Dari varian apa? Oh Pak, ini oke sudah. Ya. Dia tebel kan, tapi di sini yang nggak halus kan, dari tim ini F1. Oh, F1. Ini F1 ya, perbedaannya itu. Ini F1, ini F1-nya yaitu ini F1 tadi saya tunjukkan, F2, F3 sudah. Kalau matangnya ini warnanya juga kayak sama. F2. Cuman F1 sama F3 itu agak tebal, jadi tingkat kematannya ada 60 hari mulai dari bungkus. Kalau F2 karena dia tipis, 45 hari udah mulai matang. Itu 45 hari masih ya, ada. Bungkus, oh, bungkus sampai sudah menguning, Jadi tingkatnya sudah mulai masak. Mulai panen bisa. Ya. Jumlah pohonnya itu ada berapa? Ini pertama gini, agro ini milik pemerintah, aset pemerintah. Dulunya ini sebelum jadi ini namanya tanah bengkok yang ditanami oleh para petani, yang namanya dulu kelompok tani yang mengelola.
ya. Nah, setelah itu nanti ada cerita. Itu terus dijadikan agro. Pasti ada, dijadikan agro ada pemerhati. Siapa nanti? Jadi begitu ya. Oh, nanti dijadikan agro. Dengan gini, saya ingat itu masih gini. Saya ingin pemerhati, salah satu pemerhati. Saya ingin mendatangkan tamu sebanyak-banyak dengan membuat inverter. Untuk perawatannya, Agrowisata Blimbing Karangsari memiliki SOP sendiri. SOP perawatan ini ternyata menjadi acuan dari berbagai elemen. Untuk menghasilkan buah yang bagus saat panen, petani selain dididik menjadi seorang petani juga sekaligus menjadi seorang peneliti loh. For your information sobat, setiap sekat pohon blimbing ini menjadi tanggung jawab petani masing-masing. Dan petani diwajibkan untuk menyediakan buah di agrowisata Karangsari ini. Blimbing Karangsari, kita punya SPO, standar operasional. Karangsari sebagai acuan untuk membuat standar operasional tersebut. Enak banget loh. Blimbing Karangsari, kita punya SPO, standar operasional. Kalau dalam kemarau itu bisa satu tahun terus 4 kali panen. Tapi kalau musim penghujan kita tolak 3 kali panen. Kenapa? Pasti ada gangguan alam, hujan, mungkin yang lain-lainnya, mungkin hama penyakit. Ya. Tapi kita punya standar operasional. Bagaimana cara pemeliharaannya? Itu ada. Ya, salah satu standar ini waktu itu ya kita berkumpul di Hotel Lestari ini sebagai dari banyak elemen dari tokoh-tokoh dari perbimbingan Karangsari sebagai acuan untuk membuat standar operasional tersebut. Ya. Kenapa? Ini dikaji, Karangsari dikaji. Ya, dikaji. Loh, kenapa kok pakai plastik pembungkusnya? Alasannya apa? Itu dikaji. Jadi kalau kita pakai plastik itu transparan, matang kita tahu, ya toh. Nah, kalau pakai karbon, kita pakai orang, kita pakai yang istilah nggak tahu, kita nggak tahu ini sudah matang belum, ya. Jadi kalau ini salah satu kajian. Dan kalau kita pakai plastik, pembungkus plastik itu kita bisa minimal mungkin kosnya, karena plastik ini bisa dipakai beberapa kali. Kalau saya waktu di Malaysia itu pakai orang, tapi yang punya orang luar itu di paranet 100 star paranet tanpa dibungkus semuanya karena sudah setting. Itu ya perbedaannya itu. Di sini kita pakai satu-satu seleksi satu pemeliharaannya ini nama sanitasi ini dalam pemangkasan, pemupuan baru ada bunga, ada pengairannya. Jadi kita harus, karena sudah ada SPO, kita ada standarisasi, kita semua kegiatan harus tercatat. Ya, petani. Jadi petani dididik selain jadi petani, dia juga menjadi peneliti. Seumpama petani sini lihat tanaman. Ini tanaman saya itu kena apa? Tanaman ini kurang apa? Saya harus bertindak sebagaimana. Untuk umpama ini ada apa penyakit, loh, ini kok ada ulatnya, saya harus bertindak sebagaimana. Harus pakai apa? Tuh ini. Jadi kita sudah petani di sini sudah punya kemandirian. Ya.
Agrowisata Karangsari ini tidak pernah sepi pengunjung loh sobat. Dalam sehari ada ratusan wisatawan yang berkunjung untuk menikmati kesegaran udara di kebun belimbing. Selain kita bisa berlibur di agrowisata Karangsari ini, ternyata kita juga bisa belajar tentang jenis-jenis buah dan juga pohon belimbing di Karangsari ini. Selain itu, di sini juga menyediakan spot-spot foto loh. Bagi kalian yang suka bersuah foto, hamparan pohon dan buah belimbing bisa menjadi latar belakang foto yang menarik. Ditambah, pihak pengelola menyediakan caping yang bisa menambah kesan layaknya menjadi seorang petani. Sobat Pesona, habis aku ngobrol sama Pak Kawit tadi, aku mau ngajak kalian untuk metik buah belimbing berjenis F2 nih. Ayo, let's go! Sobat Pesona, tadi aku udah metik buah belimbing berjenis F2 nih. Aku mau lanjut untuk menimbang belimbing yang tadi aku petik. Yuk! Panen abang. 1 kilo lebih berapa, Pak? Wah, makasih, Pak. Nah, Sobat Pesona, ternyata bapaknya di sini udah menyediakan belimbing buat dicicipi loh. Aku mau mencicipi buah belimbing berjenis F2 ini nih. Gimana nih rasanya? Enak banget loh. Rasanya manis, seger banget loh. Kameranya pasti ngiler ya. Enak banget loh. Ini bijinya juga nggak terlalu ada. Ini
Ini manis banget loh Sobat Pesona. Kalian pasti ngiler lihat belimbing berjenis F2 ini. Sobat Pesona, ternyata di sini juga ada sambalnya juga loh. Nah, aku mau ngambil belimbing terus aku kasih sambalnya. Kita cobain yuk pakai sambal nih. Enak banget ini, malah pakai sambal. Sobat Pesona pasti ngiler loh lihat ini. Bagi kalian yang ingin memetik buah belimbing sendiri, akan membayar dengan harga Rp10.000 per kilonya. Selain buah belimbing segar yang ada di kebun, para wisatawan juga bisa menikmati berbagai olahan buah belimbing seperti sirup, selai, sambal, keripik, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, di sini juga ada fasilitas lain seperti gazebo, musola, toilet, dan juga panggung hiburan loh. Sobat, setelah puas keliling agrowisata, aku akan ajak kalian untuk melihat proses pengolahan belimbing menjadi makanan yang menarik dan lezat.
kita mau membuat selai dari blimbing, dari buah blimbing, Mbak. Langkah pertama ini buah yang ini, bahannya seperti ini. Ini dicuci dulu, ini sudah dicuci, kemudian dikupas seperti ini pinggirnya. Ini sudah bersih. Kemudian ini tengahnya dihilangkan bijinya. Seperti ini bersih semua. Habis itu dibuat gimana? Nanti setelah selesai bersih semua, ini baru di blender. Ya, di blender kemudian dimasak sampai selesai. Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat selai blimbing pastinya ada buah blimbing dan gula pasir. Dalam pembuatan selai blimbing, untuk sekali masak menggunakan 5 kg buah blimbing dan 1/4 kg gula pasir yang dapat menghasilkan 8-9 toples selai. Langkah pertama, cuci buah blimbing terlebih dahulu. Setelah itu, buang ujung blimbing, kemudian potong dan bersihkan serat serta bijinya. Blimbing yang sudah dipotong dan dibersihkan lalu di blender. Karena blimbing sudah mengandung air, jadi saat proses blender tidak perlu ditambahkan air lagi sobat. Blimbing di blender sampai halus, lalu tuangkan ke dalam wajan, kemudian tambahkan gula pasir yang sudah ditimbang. Nyalakan kompor dengan api besar, aduk sesekali agar tidak gosong. Aduk selai hingga berubah warna menjadi kecoklatan. Proses pembuatan selai ini memakan waktu kurang lebih 2 jam sobat. Jadi ini nih selai blimbing yang udah aku buat sama Ibu Binti tadi. Mulai dari mengupas blimbing, motong blimbing, lalu di blender, habis itu dimasak, kemudian jadilah selai blimbing ini. Biasanya selai blimbing ini cocok digunakan untuk sarapan bareng roti tawar nih. Langsung kita cobain yuk. Ayo kita makan dulu. Gimana, Mbak? Manis banget loh, Bu. Ini tanpa pengobatan loh, sobat. Jadi bisa bertahan berapa bulan, Bu? 3 bulan. Selama 3 bulan loh. Tapi buruan beli selai blimbing ini nih.
Produk olahan belimbing bisa bertahan 3-5 bulan loh sobat. Ada juga yang bisa bertahan hingga 1 tahun. Harga oleh-olehnya dibanderol mulai dari Rp10.000 sampai Rp30.000. Selain selai, ternyata Ibu Binti juga membuat olahan yang lain loh. Olahannya seperti apa aja sih Bu? Ini Mbak, ada keripik blimbing, manisan, opak gambir, permen ini, sambal, sirup Blimbing. ya, sari buah dan sambal ini juga sambal dari. Kalau di sini yang paling ikonik itu apa aja Bu? Keripik blimbing sama manisan Mbak. Manisan, ini sambal ini juga Mie, manisan, sama sambal. sambal. Ini nih sobat, produk di Agrowisata Karangsari yang paling ikonik yaitu sambal blimbing sama manisan blimbing. Buruan kesini deh untuk mencoba berbagai olahan dari Agrowisata Blimbing Karangsari. You were there for me through all the times I cried. I was there for you, but then I lost my mind. I know that I messed up, but I promise I can make it right. Nah sobat, buat kalian yang cari oleh-oleh olahan dari Belimbing Karangsari, kalian bisa mampir di stand Bu Binti yang ada di arah pintu masuk selatan ya sobat. Atau kalau kalian mau berkunjung ke Home Industry UD Cemarasari, boleh banget loh. Kalian bisa melihat proses pembuatan olahan lainnya. It's a trophy walking 뱀물 all day everywhere 모든 게 너에게 닿기 위함인 girl 내 요청에 답인 girl 널 찾기 위해 노래 baby. Sobat Pesona, aku tadi udah keliling-keliling di Agrowisata Karangsari. Mulai dari keliling kebun, memetik buah belimbing, mencicipi buah belimbing yang segar-segar, dan juga membuat olahan dari selai belimbing. Ini nih yang namanya berlibur sambil belajar. Buat kalian yang ingin liburan di Kota Blitar, jangan lupa mampir di Agrowisata Blimbing Karangsari. Saksikan terus pesona wisata hanya di ABTV. Bye-bye! 소용없어서 너와 네 다른 걸 그때처럼 날 어루만져줘 끝도 보이지 않던 영원의 밤 내게 아침을 선물한 건 너야 이제 그저 내가 잡아도 될까 I can make it right